Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Yang nomor 10 yaitu ru'yatullahi azza wa jalla bila kaifin walan khisarin. Artinya memandang kepada zat Allah Ta'ala azza wa jalla tanpa cara dan tanpa batas. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Artinya semua wajah di hari itu bercahaya memandang kepada Tuhannya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi termasuk yang harus kita imani itu adalah ru'yatullah, memandang zat Allah nanti di akhirat. Di memandang zat Allah suatu kenikmatan yang luar biasa, sehingga orang-orang yang kada diberi oleh Allah memandang sidin itu merasa kepingin luar biasa. Maka kita di dunia disuruh mengenal Allah. Amun di dunia kita kadakawa memandang zat Allah, kadakawa. Cuman rahasia Allah kawa dilihat. Rahasianya Allah ada pada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, jadi kada usah lagi mencari Tuhan di dunia ini, karena Allah sudah ada kisah sidin itu pada nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, semalam kita sudah belajar tentang makna kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belajar kita, yang artinya bahwasanya alam semesta ini menjadi kisah adanya Allah dan kisah gawiannya Allah, alam semesta ini. Dan alam semesta ini hadir berkah rahasia Allah pada diri nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu kita. Maka mun paham kalimat la ilaha illallah pada sesuatu yang kita lihat, ada kawa kita hendak lepas daripada Allah. Kada kawa hendak kembuncu mana pian, hendak kes paling ujung timur tia ada, paling ujung barat pasti tatamu, paling utara, paling selatan, paling atas, paling bawah, dimanapun kita nih kada kawa bersembunyi, kada kawa kita nih hendak bekulim daripada hendak bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu karena alam semesta ini terbit atas irodatnya Allah, atas kodratnya Allah,
dicipta melalui nurnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada kawa kita nih di mana aja berdapat itu makna kalimat la ilaha illallah. Semalam kita sudah contohkan nah orang nih hendak menggayat gulu ayam. Nah, itu kalau semalam tuh hendak memotong ayam. Nah, sebelum kita memotong gulu ayam nih itikat sudah dibujuri bahwasanya ada nang kawa memagat gulu ayam kecuali Allah aja. Itu tauhid kayak itu. Kada boleh kada tuh. Nah, sebelum ayam ditangkap, sebelum lading diasah, itikat dibujuri bahwasanya nangkawa memagat gulu ayam ini hanya Allah melalui kehendak dan kodratnya Allah. Tanpa lading, tanpa apa, Allah tuh mampu memagat gulu ayam. Ini maknanya tauhid la ilaha illallah ini. Dicontohkan memagat gulu ayam. Nang lain pang di alam semesta ini yang terjadi semuaan itulah makna la ilaha illallah. Karena yang terjadi di alam semesta ini kada lepas daripada kodrat dan irodatnya Allah. Berarti yang nampak apapun yang terjadi di alam semesta ini nampak benar itu gawian Allah, kehendak Allah, tidak lepas daripada itu. Itu namanya la ilaha illallah. Apa aja tuh? Apa aja alam semesta sampai rumput yang bergoyang ujungnya ini itu nampak benar la ilaha illallah. Nah, cuman kita nih disuruh jar Tuhan hendak menyaksikan kada boleh la ilaha illallah aja. Kekasihku harus disambat juga. Muhammadur Rasulullah. Nah, ladingnya nih nah. Ujar Tuhan, aku kawaja memagatakan gulu ayam tanpa lading, intil benar. Ya, cuman aku nih hendak supaya kekasihku terlibat. Ikam jangan mendahului kekasihku, tabulirit ikam di belakangnya. Imam di dunia ini kekasihku Muhammad Rasulullah. Maka ikam memakai syafaat lading. Pakai syafaat lading. Ujar guru bahari kita nih mohon maaf. Kita lihat pakai syafaat mata, kita berdengar pakai syafaat telinga, kita berjalan pakai syafaat batis. Ayo, kita menghilangkan haus pakai syafaat banyu. Tapi ingat, mata hanya sebutan, telinga hanya sebutan, batis hanya sebutan, lading hanya sebutan, banyu hanya sebutan. Lain aku ujar lading, lain aku ujar banyu, lain aku ujar mata. Aku hanya sebutan, nang ada hanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti situ Muhammadur Rasul. Jadi jaladeng lain aku ini sebutannya aja. Aku tercipta daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammadur Rasulullah. Jangan kada memakai. Jar Tuhan, ikamun kada memakai lading, kada pacangan melihat kodratku ketika tertatak gulu ayam itu. Di situ terjadi kisahku. Lading itu sebutan. Yang terjadi adalah Nur Muhammad yang menggerakkan Nur Muhammad. Aku jar Tuhan. Nah, jadi memakai Nur Muhammad kada terdinding la ilaha illallah. La ilaha illallah. Amun kada mengenal la ilaha illallah, langsung Nur Muhammad itu nang terdinding. Kita sudah belajar sudah bahwasanya kada ada yang terjadi alam semesta ini kecuali satu, dikehendaki Allah. Aku hendak saja memakai, ikam jangan kada memakai ciptaanku kasihku ni Muhammad, Nur Muhammad ini. Aku hendak ikam memakai itu. Nah, karena dalam Quran, kul Muhammad katakanlah. Kayak apa disuruh mengata apa kepada umatnya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad disuruh Allah, in kuntum tuhibbunallah. Ujar Rasulullah, umatku, bila ikam cinta lawan Allah. Cinta itu artinya apa? Cinta itu orang kenal. Amunnya kada kenal, kada mau cinta. Nah, kenal itu berarti sudah mengerti Allah. Nah, bahasanya ikam semuaan yang sudah belajar sifat 20 ujar nih. Bahasa anunya kayak itu. Karena dengan belajar sifat 20 ikam mengenal Allah yang wujud. Nah, yang kidam, yang bako, akhirnya ikam cinta. Nah, itu artinya ini tafsir tasawufnya bang lah. Qul in kuntum tuhibbunallah jar Nabi Muhammad, umatku mun ikam cinta lawan Allah. Karena ikam sudah belajar tentang sifat 20, paham lawan Allah, lalu ikam cinta lawan Allah, bahwa Allah itu baik benar lawan kita. Baik benar kita.
Baik benar Allah lawan kita. Apa kita langkah dilangkahkan? Memakai syafaat Nur Muhammad nang melangkahkan Allah. Bakijib dikijipakan baik kita nih herak tuh nah diheraakan. Ayo. Kada baik benar lah, baik benar Allah. Lalu kita cinta. Maka munikam cinta lawan aku, lawan Allah. Fattabi'uni ujar Rasulullah, ikuti aku. Ayo. Allah yang menyuruh dua nih Allah. Satu la ilaha illallah, dua Muhammadur Rasul. Bahkan orang Islam, orang non Muslim mau masuk Islam kada sah syahadatnya, amun kada memakai syahadat-tain. Satu syahadat tauhid, dua syahadat Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maknanya alam semesta ini la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini hurufnya 24 jumlahnya. Itu enggak? La ilaha illallah itu hurufnya 24. Sama sehari semalam 24 jam. Mun paham kita gawi, jangan lagi dipandir. Kita resapiakan, kita amaliahakan dalam hati kita, dalam etikot kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nang 24 huruf tadi, per huruf menghapus dosa 1 jam. 24 huruf menghapus dosa 24 jam. Amun itu terus dimesraakan, dipasang dalam diri kita, ujar orang dimusyahadahkan. Dan diampuni terus, jadi kan ada berdosa. Nang paham ke situ tuh. Nah, lalu katanya, kata per kata kosakatanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 7 kata. Amun hurufnya 24 huruf. Amun katanya 7 kata aja. La 1, ilaha 2, ilah 3, Allah 4, Muhammad 5, Rasul 6, Allah 7. Jadi la ilaha illallah ini 7 kalimat. Orang nang paham dan menyaksikan la ilaha illallah dalam kehidupan semesta ini, maka menutup pintu neraka yang jumlahnya 7. Jar guru Bahari, ikam paham la ilaha illallah aja sudah mati beriman tuh untung bener sudah. Cuman kada terbuka hijab lagi. Itu kan masuk surga tanpa dihisap. Tapi mau hendak terbuka hijab menjadi sempurna insanul kamil, maka jangan ditinggalkan Muhammadur Rasul. Ngitu jangan kita saksikan melihat kenapa aja warna-warni yang kita lihat, satu yang nampak apa? Nurnya Rasulullah. Itu yang nampak nurnya Rasulullah. Soalnya yang nampak itu Allah kada nampak karena sudah berrahasia dalam Nur Muhammad. Nah, kada nampak lagi. Nah, itu yang disuruh menyaksikan. Karena satu-satunya yang kada pernah lepas dari hadrat Allah hanya Nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kada pernah lepas. Lalu kita ini mempraktekkan, kita pakai sembahyang menyembah Allah, ya kita pakai sembahyang, kita mesrakan nang itu tuh nang ampun gawean nih Allah yang nampak nih Nur Muhammad, tapi Allah ini yang menggerakkan Nur Muhammad nih, rahasia Allah nih pada Nur Muhammad nih, yang nampak Nur Muhammad. Diri kita nih nampak. Jauh hari ini sambatannya aja, nih kulitnya sambatannya aja, nang iyanya terbitnya Nur Muhammad. Maka yang tidak pernah lepas daripada hadrat Allah itu Nur Muhammad. Maka kita pakai sembahyang, kita sembahyang. Maka ketika sembahyang seakan-akan kita nih masuk ke hadrat Allah. Karena pada hakikat sembahyang adalah diri yang sejati adalah Nur Muhammad. Berarti nang sembahyang ini Nur Muhammad yang kada pernah lepas dari hadratnya Allah. Karena amun kaya itu berarti kalau Nur Muhammad tidak pernah lepas dari hadrat Allah, berarti setiap saat, setiap detik Nur Muhammad itulah yang sembahyang. Karena berbagatan hanya kiamat, hanya ampih. Ayo. Jadi penelitiannya kan orang kafir, nang kada beriman, nang akhirnya beriman percaya tuh bahwasanya di alam semesta ini tidak pernah lepas orang sembahyang. Ayo mau jadi Maghrib sana, Maghribi sana, di daerah sana, Maroko,
Umpama di sana pertama ajan di sana umpamanya. Nah. Karena sedikit sudah selesai Allah Akbar, orang sembahyang selesai, assalamualaikum, sana kamat sembahyang. Jarak berapa kilo sudah berganti lah, terus sampai nanti dunia ini kada pernah lepas orang sembahyang. Yang hakikat orang sembahyang itu adalah hakikatnya adalah Nur Muhammad, karena Nur Muhammad kada pernah lepas dari hadrat Allah. Mun kita sembahyang berarti hakikatnya kita ini ada dalam hadratnya Allah. Itu nang kita pakai itu sampai mati. Itu nang kita pakai. Jadi kada berdosa. Nah, ada berusaha. Jadi la ilaha illallah menutupi pintu surga neraka yang 7 kalimatnya. Kalau hurufnya 24 itu menebus dosa 1 huruf 1 jam. Nah, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu 24 huruf menghapus dosa 24 jam sehari semalam. Mun ka itu aja kita naruh kada berdosa. Nah, itu artinya di sini yang ru'yatullah melihat zat Allah azza wa jalla bila kaipin walan hisorin, itu nanti di akhirat tanpa cara, tanpa batas, nanti di akhirat. Setiap malam Jumat penduduk surga yang mengenal Allah ketika di dunianya paham benar, dihadiahi Allah nampak langsung melihat zat wajibul wujud nanti di surga. Kayak apa caranya? Bila kaipin walan hisorin, tanpa cara dan tanpa batas. Kaina tahunya kaina. Nah, itu. Hanya kita wajib percaya tuh ilmu tauhid. Nah, karena Qur'annya wujuhu yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Artinya semua wajah di hari itu bercahaya, memandang kepada Tuhannya. Tapi di dunia ini yang kita disuruh mengenal Allahnya di dunia ini. Hadiahnya memandang tuh nanti di akhirat. Nah, maka diresapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang disuruh Allah 2 kayak Pak, syahadat tauhid aja kan udah cukup. Harus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada adab kita. Karena mun langsung tauhid la ilaha illallah aja habis kisah sudah. Sedangkan Allah menciptakan nurnya Rasulullah Muhammad SAW di acikal bakal alam semesta. Kadalah kita bersyukur memandang kekasih Allah. Allah ada cinta, Allah ada memakai. Allah itu hendak mulai sesuatu memakai dengan nurnya Muhammad. Walaupun sebetulnya Allah tanpa itu bisa. Karena memang sudah kehendak Allah. Di mana namaku disebut, di situ nama Allah. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut juga. Orang azan tuh udah danang Allahu Akbar aja pasti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kamat kayak itu juga. Nah. Jadi tadi nang kita ini sebutannya aja. Karena kita memang kada kawa. Ketika kita minum banyu putih, di situ nampak kisah Allah yang menghilangkan haus dengan syafaatnya banyu hanya sebutan yang hakikatnya adalah nur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ arti dalam kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sayang cinta benar kebaikan Allah nampak pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diri kita ini pun terbitnya daripada nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu mengulang aja, Bang. Jangan sudah semalam tuh. Nang kita sifat wujud sampai selesai itu sudah di sini. Nah, tinggal mempraktekkannya aja hari-hari. Jangan tapi orang memandir, ada lagi dipandi-pandir itu jangan. Nah, dipakai aja lagi. Nang mana nang piam paham itu nang pian gawi pian amalakan, nang kada paham jangan dipaksakan. Karena jatah orang masing-masing, pemahaman orang ini masing-masing. Menyakap pian kada paham dipaksakan yang stres kena. Apa aja jarun banu ajarnya sebutingan dia timbul 2 kayak payuk jan. Nah, itu kemudian pahamnya la ilaha illallah, kada paham Muhammad Rasulullah, pakai Muhammad Rasulullah, la ilaha illallahnya pakai aja, mati beriman masuk surga tanpa dihisab. Amunnya pian memahami keduanya sempurna.
sempurna. Ini ibaratnya turunnya sepanggal aja. Ya kalau kan umpat mengajinya sepanggal aja mulai awal kadada umpamanya ya tak sedikit bingung sedikit ya mulai sifat 20-nya awal tuh insya Allah kada ya Allah. Lalu apa Jarsidin? Nah itu tadi maksudnya kita disuruh mengimani karena pacang melihat Allah. Lalu apa Jarsidin? Ini bait yang seterusnya. Baginda Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma alamuka la fi wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamin rahmatan wa fudila. Artinya ini adalah sesuatu penutup bagi manzumah ini. Manzumah ini bait nazom ini manzumah. Pada menyebutkan apa yang tersisa daripada segala kewajiban dalam kurung yang wajib diketahui dan diimani oleh setiap orang mukallaf, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh benar-benar telah diutus menjadi rahmat bagi seluruh alam dan ia telah dilebihkan daripada segala makhluk yang lain. Itu Rasulullah itu diberi keistimewaan, diberi fadl, keutamaan makhluk yang paling utama dari seluruh makhluk di alam semesta adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu amun yang lainnya pang ia mulia tapi masih di bawah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain keterangan di dalam bait yang 29 dan 30 ini Nazim rahimallahu taala mau mentakhir manzumah atau mengakhiri manzumah ini dalam menyebutkan sirah Muhammadiyah, yakni perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala yang berkaitan dengannya. Mula-mula ia menjelaskan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini dan ia adalah makhluk yang paling afdal. Jadi afdalun nabi ya Allah Nabi Muhammad. Beruntung benar kita nih menjadi umatnya Rasulullah. Cuman menang kada mengerti itu asal biasa-biasa saja. Padahal Jibril, malaikat-malaikat, nabi-nabi, Nabi Musa tuh nah hendak benar minta lawan Allah. Minta lawan Allah jar Tuhan ya kada ikam sudah jadi nabi. Hendak menjadi umatnya Rasulullah. Pendahulunya masuk surga umat Nabi Muhammad ini. Di neraka paling setumat. Kenapa paling setumat? Karena umurnya pendek, berbuat dosanya sedikit. Orang bahari zaman nabi-nabi yang lain tuh ratusan tahun umur. Nah, kita mencari umur 80 aja ngalih sudah. Nah, ayo. Nah, umatnya halus-halus umat Nabi Muhammad nih. Nah, tapi bila beribadah pahalanya dilipat gandakan. Itu keistimewaan umat Rasulullah. Sampai Nabi Musa itu kan nabi paling banyak protes tuh Nabi Musa. Rasulullah ini Mi'raj melewati Nabi Musa. Ya, datang. Ayo Pak Jar Tuhan, ikam disuruh apa Jar? Bahasa kasarnya kayak itu. Jar Nabi Musa nih, ikam disuruh apa mat? Lawan Tuhan. Oh, disuruh sembahyang 50 rakaat sehari semalam. Bah, aku menangguh dapat tahan mati ikam nih. Umatku jangan gagah-gagah awak gana-gana lah tahan maginya buah nikam nah halus-halus ini 50 rakaat bah ada tahan minta lagi lan Tuhan jangan. Nang lain kada ada protes. Nabi Ibrahim kada protes ya. Ini Nabi Musa ini tukang protes. Ini tapi ada berkahnya ngaran Nabi. Seandainya Nabi Musa kada protes harus 50 rakaat ya sembahyang. Ada tahan pulang ya Allah. Ada tahan pulang. Ngaran Nabi protes ada hikmahnya.
Karena memang semuanya skenario Allah. Nah, Nabi Ibrahim nang lebih senior, langit nomor 6 Nabi Ibrahim. Kan ada protes-protes. Apa jarmat ya? Tuhan menyuruh, oh ya kah, mudah tahan buah nikam. Jadinya Nabi Ibrahim nih bagus. Oh Nabi Musa, buah nikam halus-halus, mana tahan jadinya. Minta lagi, mintaan. Itu gen dikurang itu protes terus Musa. Ada tahan 45 minta lagi. Urangi lagi ya sampai 5 waktu nih sampai. Tapi itu nilai pahalanya sama dengan 55 waktu. Nah, itu secara syariatnya kayak itu. Nah, makanya Nabi yang paling abdol. Ya, jangan kurang kita nih basalawat 1000 ya Allah, 1000. Menjar Guru Danau yang dibaca sidin terakhir di Palangkaraya kaki obos 5 kayak obos 6 tuh nah jasidin. Man sholla, barang siapa membaca selawat jasidin khamsami'atin marrah 500 kali fi kulli yaumin setiap hari lam yaptakir abadan kada pacangan fakir selamanya itu 500 urusan rizki. Ujar guru sekumpul biranya membaca 1000 kali ikam jangan takutan jasidin kada pacangan mati mun belum melihat surga 1000 kali maginya nang buan nang sampai 25.000 kali. Kayak kisah guru sekumpul 20.000 kali 25 kali sampai pertemuan mimpi bertemu nabi-nabi semuaan 25.000 kita nang 1000 jan bantu terbaca bantu kada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa jarsidin? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayo, Tuhan jam medahkan sudah. Jadi di alam semesta ini ada 2 kisah. Setiap kejadian sesuatu di alam semesta ini ada 2 kisah. Pelakunya Nur Muhammad, pelakunya ini Nur Muhammad. Nang menggerakkan pelaku, nang ampun rencana, ampun kodrat, ampun iradat pelaku. Ya Allah, jadi memandang alam semesta ini nampak 2 kisah. Kisah la ilaha illallah lawan kisah Muhammadur Rasulullah. Itu nang sempurna. Nah, itu. Jadi santai aja melihat sesuatu tuh. Jangan tapi pak abutan, yang paham tuh sudah. Ayat ini satu dalil daripada sekalian dalil-dalil yang lain yang menyatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW makhluk paling abdul secara mutlak. Secara mutlak sudah. Paling abdul sudah secara mutlak. Nasab baginda Nabi dan perempuan yang menyusuinya atau yang menyusui Nabi. Abu Isa sudah. Bisa aja. Ini melihatnya Isa. Jadi insya Allah ya malam ini malam terakhir di bulan ini ya Allah. Ya habis hari raya mulai lagi puasa. Amun di Jalan Patin masih sekali malam Kamis. Alimah itu dipindah Kamis subuh lawan Sabtu. Cuman Sabtu ini Sabtu awal insya Allah. Sabtu kedua ada, Sabtu ketiga keempat ada lagi. Karena ada yang meminta ya. Jadi dipindah Kamis subuh. Nang malam Kamisnya tuh dipindah Kamis subuh, kuliah subuh lawan Sabtu subuh. Nah, tuh. Jadi kan di sini dulu ini nasab Rasulullah ya, nasab nih insyaallah karena paling ini. Habis nah, mudahan kita nih sehat walafiat, panjang umur dalam taat beribadah. Inya mun awak sehat, ya kalau ada kesempatan insyaallah. Nya kadang-kadang ada kesempatannya banyak tapi awak ada sehat, kadang kamu menggawi. Ya, atau awak sehat tapi awur aja. Karena kamu gawe juga. Jadi mun awak sehat waktu lapang. Nah itu nikmat yang luar biasa. Ini berilaan berataan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an marhuma Allahumma ij'al jama'ana hadza jam'an maghfura Allahumma ij'al hadza jam'an mubaraka wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma ya arhamar rahimin alimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana waj'al amaluna khalisatan li wajhil karim wahtim lana bika bi khairin ajma'in wahtim lana bi husnil khatimah sallallahu alaihi wasallam wa sallam alhamdulillah rabbil alamin taqabbalallahu minkum.